Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fadilatul habaib asy-syurafa wal ulama al-fudala wa jami'il hadirin al-hibba'il azza rahimakumullah. Satu kehormatan bagi saya dan satu keberkahan tersendiri saya dapatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala sehingga saya bisa hadir bersama segenap kaum muslimin di gubbah yang mulia ini dalam satu rangkaian acara yang penuh keberkahan, di mana di dalamnya kita membaca aneka ragam aurat, ahzab, azkar, khususnya yang disusun oleh Imam Syekh Basudan rahimahullahu taala wa nafa'allahu bi ulumihi wa nafahati fid din wad dunya wal akhirah. Dan teristimewa lagi kita kumpul di gubbah seorang imam, seorang habib, seorang pejuang yang dulu pada masa hidupnya telah mengorbankan waktunya, tenaganya, harta bendanya untuk perjuangan Islam li'a'la kalimatillah, yaitu Al-Habib Alwi bin Sigaf As-Segaf. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Ahibba'il kiram, pada munasabah seperti ini di mana kita duduk berhadapan, yaitu di gubbah daripada ulama kita yang mulia, sekurang-kurangnya ada dua manfaat yang tidak boleh kita lupakan. Saya jadi teringat akan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 120. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala li nabiyhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqqu wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada kekasihnya yang tercinta, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul, yaitu setiap semua yang kami kisahkan kepada engkau wahai Rasul, wahai Nabi, dari berita-berita, dari kisah, dari sejarah para nabi, para rasul, manusabbitu bihi fuadan, yaitu kisah yang dengannya kami teguhkan kau punya jiwa, kami teguhkan kau punya hati. Waja'aka fi hadhihi, dan dalam kisah-kisah seperti ini telah datang kepada engkau al-haqqu, itu bukti kebenaran Allah Subhanahu wa taala, wa mau'izatun, dan pelajaran, wa dzikra, dan peringatan lil mu'minin, untuk orang yang beriman. Yang ingin saya garis bawahi pertama adalah, sebelum kita bicara lebih lanjut tentang dzikrus sholihin, yang ingin saya garis bawahi di sini betapa Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwa Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang mana beliau adalah manusia yang sudah teguh jiwanya, mantap hatinya, tapi tetap Allah ceritakan kepada beliau kisah-kisah para rasul sebelumnya. Untuk apa? Manutsabitu bihi fuada, yaitu untuk meneguhkan jiwa Nabi. Padahal kita tahu jiwa Nabi sudah teguh, jiwa Nabi sudah mantap. Tapi sungguh pun begitu, tetap Allah subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita bahwa seorang manusia pilihannya yang jiwanya sudah begitu teguh tetap membutuhkan cerita, kisah Rasul-Rasul sebelumnya. Artinya pelajaran yang bisa kita ambil, kalau Nabi saja yang jiwanya sudah teguh, kalau Nabi saja yang hatinya sudah mantap, kalau Nabi saja yang sanubarinya sudah luar biasa, tetap memerlukan kisah-kisah para rasul sebelumnya. Bagaimana kita yang jiwanya lemah? Bagaimana kita yang hati belum mantap? Bagaimana kita yang kita punya sanubari jauh-jauh daripada kemantapan? Tentu min babil aula jauh lebih membutuhkan cerita-cerita solehin yang ada sebelum kita dulu. Baik itu cerita para rasul, para nabi, cerita para aulia, para solehin. Untuk apa? Litathbitil fuad, untuk memantapkan jiwa. Jadi bohong kalau ada yang mengatakan bercerita tentang solehin, bercerita tentang rasul, bercerita tentang para nabi, bercerita tentang kisah para aulia masa lalu, tidak ada faedahnya. Dusta. Faedahnya pasti ada, manfaatnya pasti besar. Setidak-tidaknya yang tadi Allah singgung di dalam ayat tadi, litathbitil fuad, untuk memantapkan jiwa. Makin sering kita dengar cerita para rasul, makin sering kita dengar cerita para nabi, makin sering kita dengar cerita para ahlul bait nabi, makin sering kita dengar cerita para sahabat nabi, makin sering kita dengar cerita para ulama, para mujahidin, para sholihin, para aulia, maka niscaya cerita-cerita tersebut akan makin memantapkan jiwa kita, makin memantapkan hati kita, makin memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sampai di situ. Dalam ayat tadi juga Allah jelaskan wa ja'aka fi hadhihi al-haq. Dan dalam kisah-kisah seperti ini telah datang kepadamu al-haq. Dalam kita menceritakan kisah-kisah para nabi, para rasul, ahlul bait dan para sahabat nabi yang mulia, cerita para ulama, para salaf, para solihin, para aulia, para mujahidin, di dalam semua itu ada bukti, tanda bukti kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala, bukti kebenaran syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan gak sampai di situ, wa mau'idhatun. Dan di situ ada pelajaran yang begitu baik. Kita akan mampu mendapatkan pelajaran-pelajaran yang luar biasa. Pelajaran-pelajaran yang menakjubkan, yang mengagumkan. Yang akan menjadi dorongan semangat bagi kita untuk lebih mau mengorbankan apapun yang kita miliki dalam rangka untuk meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sampai di situ, wa dzikra lil mu'minin. Dalam semua itu ada peringatan bagi orang-orang yang beriman. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang namanya dzikra, peringatan, pasti akan manfaat bagi orang yang beriman. Hanya orang-orang yang hatinya sudah berkarat, yang imannya sudah lenyap, yang tidak mengambil manfaat daripada az-zikra yang Allah tuangkan di dalam kitab sucinya Al-Quran, atau yang disampaikan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam untayan-untayan hikmah hadis yang beliau sampaikan melalui para sahabatnya sehingga sampai kepada kita. Nah, ahibahil kiram, duduknya kita di tempat ini tentunya tidak bisa kita pungkiri kalau kita terus mengenang apa yang pernah dilakukan oleh Sahibul Gubbah, apa yang pernah dilakukan oleh Al-Habib Alwi bin Sigaf As-Sigaf, dan apa yang pernah dilakukan oleh ulama-ulama baik di zaman beliau maupun di zaman sebelumnya. Semua itu akan mengantarkan kita kepada tathbitul fuad. Jadi orang yang nggak pernah baca sejarah, nggak pernah tahu cerita para sholihin, nggak pernah tahu cerita para aulia, sulit dia untuk memantapkan jiwanya. Tapi orang-orang yang sering mendengar atau sering membaca cerita orang-orang terdahulu,
min amba'il rusul wa min amba'il anbiya wa min amba'il ulama wa min amba'il awliya is-salihin, niscaya akan mendapatkan tasbitul fuad untuk memantapkan jiwa dan sanubarinya sehingga enggak mudah goyah di dalam menghadapi segala tantangan kehidupan. Yang kedua, dengan kumpul kita di tempat ini, maka kita telah memantapkan langkah lil husul alal barakah. Sekurang-kurangnya berkah yang kita dapatkan tadi itu, kita mendapatkan al-haq, bukti kebenaran akan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita mendapatkan mau'izah, kita mendapatkan zikra. Di dalam mau'izah, di dalam zikra, di dalam bukti kebenaran Allah, di dalamnya terdapat keberkahan yang luar biasa. Belum lagi keberkahan-keberkahan lain yang kita dapatkan dari zikir kita, dari doa kita, dari sholawat kita. Semua itu bukan hanya sekedar memantapkan jiwa kita di dalam perjuangan li'iklah kalimatillahi subhanahu wa ta'ala, juga akan mengantarkan kita untuk mendapat keberkahan hidup insya Allah. Dan yang berikutnya yang tidak boleh kita lupakan, wallahu subhanahu wa ta'ala qala, Allah juga berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian, wa kunu ma'as sadiqin, dan hendaklah kamu selalu bersama orang-orang yang shadiqin. Orang-orang yang shadiqin itu orang yang benar, orang yang lurus, benar akidahnya, benar syariatnya, benar akhlaknya, benar ucapannya, benar tindakannya, benar tariqahnya, benar pemikirannya, benar keyakinannya, benar segala apa yang dilakukannya, yaitu di dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Ini Allah punya perintah, wa kunu ma'as sadiqin. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu hati kita, jiwa raga kita untuk senantiasa bersama orang-orang yang shadiqin, ahya'an wa amwatan. Baik orang-orang yang shadiqin itu telah meninggal dunia ataupun mereka masih hidup ada di tengah-tengah kita, ikuti. Bukan berarti orang yang shadiqin ini sudah meninggal dunia terus kita tinggalkan, tidak. Ya, jasad mereka memang sudah kembali kepada Allah, ruh mereka memang sudah kembali kepada Allah. Tapi jangan lupa, karamatul awliya la tamut bimauti ashabiha. Jadi karamah kemuliaan para awliya tidak ikut mati dengan kematian daripada si walinya, saudara. Sang walinya boleh meninggal dunia kembali kepada Allah, ruhnya boleh berpisah sudah dengan jasadnya, tapi karamahnya, tapi keberkahannya yang Allah limpahkan akan terus senantiasa ada ila yaumil qiyamah. Nah, mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini akan lebih memantapkan jiwa kita untuk berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kita akan lebih mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang terakhir, apalagi di zaman kita sekarang ini, di luar sana kita lihat berapa banyak itu pemikiran-pemikiran yang sudah keluar dari rel syariat, dari rel ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita hidup di tengah masyarakat nih, ibarat kita hidup di tengah hutan yang banyak binatang buas yang siap mengoyak kita, siap menerkam kita, siap membunuh kita. Di luar sana, saudara, begitu banyak tantangan, aneka ragam kemunkaran, kemaksiatan, kesesatan, penyelewengan. Ini mengepung kita di mana-mana. Kalau kita tidak hadir di majalisul khair, kalau kita tidak hadir di majlis-majlis seperti ini yang penuh keberkahan, siapa yang akan melindungi kita dari pengaruh-pengaruh rusak yang ada di sekitar kita? Kita nggak bakal mampu dengan kekuatan kita sendiri. Iman kita terlalu lemah untuk menghadapi segala tantangan tersebut, kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di majlis yang semacam inilah, apakah itu majlis zikir, apakah itu majlis ta'lim, apakah itu majlis-majlis an-nusakh wal mawa'id, dan lain sebagainya, turun keberkahan, turun pertolongan Allah, turun rahmat dan ridhonya, yang akan menjadi senjata kita, amunisi kita, tameng kita, perisai kita, sehingga kita tidak mudah dimangsa oleh hewan-hewan buas yang ada di tengah kehidupan kita, yang setiap saat ingin merusak akidah kita, syariat kita, akhlak kita. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Dan akhirnya saya ingatkan, bagaimana para salaf pernah mengatakan,
inda dzikris shalihin tanzilul barakah atau tanzilur rahmah. Jadi dengan kita mengingat orang-orang soleh, rahmat keberkahan akan Allah turunkan. Ini satu gol yang masyhur, ma'ruf wa mu'taraf inda ulama'ina as-salihin. Nah, mudah-mudahan jadi yakinlah kita duduk di sini tidak sia-sia. Kita pulang dari sini insya Allah akan mendapatkan barakah, dan semoga kita semua akan semakin kuat iman dan takwa kita, serta dikuatkan pula ukhuwah Islamiyah kita. Terima kasih kita ucapkan, kita sampaikan kepada guru kita, kepada orang tua kita Habib Hussein As-Saggaf yang datang dari Gresik jauh-jauh ke tempat ini. Di sini ada Habib Taufik yang merupakan guru kita, pembimbing kita, pembina kita, yang dengan tekun tanpa putus asa, laumata la'ir, beliau terus membina kita, mendidik kita, baik ruhanian, baik secara rohani maupun jismanian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi beliau, memberkahi semua guru-guru kita dan orang-orang tua kita, dan memberikan kebahagiaan kepada beliau-beliau dari dunia hingga akhirat. Akhirnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Habib Taufik, kepada Habib Hussein, dan habaib yang lainnya yang tidak terhingga atas kesempatan yang diberikan ini. Dan kedatangan saya kemari sebetulnya sama sekali bukan untuk bicara ataupun untuk ceramah, tapi semata-mata saya ingin ikut mendapatkan tasbitul fuad dan husulul barakah di majlis yang mulia ini, di kubbah yang mulia ini. Alana Allah subhanahu wa ta'ala yanfa'ana barakati sahibil kubbah wa ma hawlahu min ahli kubur, dan yanfa'ana binafahatihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah, wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.